Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sangat yang mestinya itu belajarnya dengan normal ya, karena lockdown ini jadi kita tidak bisa bertemu dalam kajian-kajian keilmiahan, namun tidak boleh juga kita berhenti. Maka apapun yang bisa kita lakukan dengan media kita akan jalankan, termasuk adalah kajian tajwid pada kali ini, yaitu lanjutan dari minggu kemarin tentang muskilatul kalimah. Kemarin 1 sampai 5, sekarang pada pertemuan ini 6 sampai 10 ya. Menyingkat waktu, apa itu yang keenam? Keenam adalah huruf dzal. Huruf dzal itu tidak diidghamkan kepada huruf jim dimanapun bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh diidghamkan, artinya dzalnya masuk kepada jim, itu idgham namanya, dilebur. Wa idja'alna, itu yang gak boleh. Harus hati-hati ini karena emang pengucapannya adalah hampir dekat antara dzal dengan jim. Wa idja'alna, kalau ndak hati-hati wa idja'alnya kayak dal. Dal ya enggak dal kan gitu ya. Kalau dal itu, kalau dal harus ada qalqalah, tapi ini kan dal tidak ada qalqalah, maka wa idz ada di ujung lidah. Wa idz ja'alna, wa idz ja'alna, wa idz ja'alna dza, wa idz ja'alna. Nah, kita banyak contoh-contohnya, tapi kita ambil Anda masih semester 2 yang semuanya sudah baca, yaitu di surat Al-Baqarah 125. Ini contohnya dzal bertemu jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Wa idz ja'alnal baita, wa idz ja'alnal baita, di situ ya. Nah, supaya dapat pahala kita baca dengan sempurna. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin, an tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ini juga ada, sering saya dengar kalau ngafal, antahira baitiya, antahira baitiya. Nah, di situ rohnya itu panjang. Antahira baitiya, antahira baitiya. Rohnya mat topi'i, jangan sampai hilang. Ya, itu. Ini muskil yang keenam. Tadi ingat, wa idz ja'alna, wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Di idz ja'alna.
al-ayah, ya. Itu. Yang Anda dengarkan betul nanti wa iz ja'alna di kasetnya itu penekanannya. Yang ketujuh, muskil yang ketujuh adalah lafal yang ada di dalam Quran ya uli ya ulu, wawu sesudah hamzah adalah wawu ziyadah, dianggap tidak ada. Dengan demikian tidak ada bacaan panjang atau bukan mat, ya, bukan mat. Jadi bukan ya bukan begitu, ya ya, itu ulu uli sama, dan itu yang ada di Quran semua lafal ulu. Perhatikan nanti kalau ketemu ulu uli harus dibaca pendek, wawunya dianggap tidak ada, dan itu tidak ada sukunnya, ya, perhatikan. Maka tidak berlaku mat itu karena tidak dipasang sukun. Kita ambil contoh adalah di surat Baqarah gitu 179 yang Anda sudah hafal ini juz 2. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya ulil, bukan u-nya yang panjang, tapi ya-nya yang panjang. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Sekali lagi, ya ulil, u-nya pendek, ya. Itu yang uli. Yang ulu, ada ulu banyak. Ini di Baqarah juga ayat 269, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ya. Bagaimana bacanya? Ulul, tidak ulul, bukan begitu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Illa ketemu hamzah mat apa? Nanti kalau saya tanya, jadi di situ mat jaiz munfasil, ya. Jadi la panjang. Itu muskil yang ketujuh. Muskil yang ke-8 atau muskilat yang ke-8, yang susah yang ke-8, susah bagi yang belum bisa. Yang bisa sih gampang, ya. Yang ke-8, jikalau ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal, hamzah penyambung, wasal itu penyambung, maka cara membacanya suara tanwin harus diganti dengan nun kasro. Nanti ada penjelasan panjangnya di bab tersendiri namanya nun wiqayah. Sekarang yang penting bacanya saja dulu. Yang perlu digarisbawahin tanwin ron, kemudian bertemu dengan al. Mati bertemu mati tidak bisa dibaca, ya. Jadi bagaimana? Kok tidak bisa dibaca, Bu? Mati ketemu mati maksudnya apa? Ron itu kan R-O-N, N nggak ada A-nya, itu namanya mati. Al
itu kalau alifnya dibuang menjadi lamnya mati. Ini maksudnya mati bertemu mati. Iltiqa'us sakinain khairanil wasiyah, bacanya begitu ya. Banyak nanti di Quran ya, nil. Kalau Quran Indonesia ada tulisannya nun kecil di bawah. Quran Arab tidak ada, karena orang Arab dianggap sudah wajar itu. Kalau tanwin bertemu al itu pasti, kalau alifnya dibuang nggak bisa baca kan gitu. Nah ini ya, nun wiko ya, nanti ada di sini wasol, kecuali kalau khaira, nah itu beda, nggak wasol. Terus al-wasiyah kalau ibtida. Tapi ini kan sebagian besar mengatakan shad lam sil aula, jadi mewasalkan lebih utama. Jadi khairanil wasiyah. Kita baca Al-Baqarah 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Begitu bacanya ya. Khairanil wasiyatu, khairanil, tuh yang terpenting. Taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Khairanil, tuh penekanannya di situ. Ada contoh lagi, qauman Allah ya, itu tanwin juga bertemu dengan lafal Allah. Kan Allah itu kalau diinikan ada yang bisa diinikan ilahun, tapi ini Allah nama ya. Nggak usah lah kita pelajarin itu. Pokoknya judulnya ada tanwin ketemu lafal al, Allahu. Jadi bacanya bagaimana? Yang saya garis yang merah-merah di lembarannya, qaumanillahu di situ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Qaumanillahu, qauman ditambah Allah. Jadi qaumanil, n-nya hilang. N man jadi ma, terus diganti nun kecil ke bawah. Qaumanillahu. Ya, tuh. Itu muskil yang ke-8. Tinggal Anda putar-putar terus, insyaallah. Cepat ya. Yang ke-9 adalah apabila lafal fis samawat ya diwakafkan, samawatnya diwakafkan, kemudian i'tuni itu dijadikan awal kata atau ibtida, maka dibacanya ituni. Kemarin waktu saya kirim pertama itu salah nulisnya ya. Jadi itu nih. Kalau diwasalkan bagaimana? Fis samawati tuni. Itu kalau diwasalkan. Tapi kalau karena ini panjang mesti berhenti. Andaikan berhenti am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw athara, gak kuat ya.
masih panjang, andaikan. Nah, gitu. Nah, maka harus ibtida atau mulai lagi dari itu nih, bukan itu nih, bukan begitu. Yang tadinya ketika disambung itu nih, nah ketika dijadikan awal menjadi itu nih bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Begitu. Ya, tuh. Bisamawati tuni. Diibtidakan itu nih, hamzanya diganti iya yang disukun. Iya, hamzah yang kedua. Nah, alif yang pertama dikasih baris kasro. Hamzah yang mati itu nya itu diganti dengan iya. Itu nih. Ya. Itu nih, bukan itu nih. Yang ke-10, ini cara membaca al-hadi. Jikalau diwakafkan, dalnya mati, kan itu kan, kol-kola. Ini yang jadi perhatian, kol-kolanya juga nggak boleh nggak boleh hada, nggak boleh begitu. Terus ya-nya juga mati, maka harus diperhatikan, tidak boleh hilang ya-nya, kan gitu. Supaya nggak hilang, bagaimana caranya? Ya-nya ketika mewakafkan itu haji, ditekan, dihentakkan membacanya supaya ya-nya tidak hilang. Nah, kita bisa lihat di mulutnya. Kalau iya itu kan di mulut. Kalau mulutnya nggak ada ke iya, berarti itu salah, kan gitu. Ada, nggak nyentuh ke gigi. Nah, itu berarti nggak pas. Nanti saya lihat ketika bagaimana mulutnya. Nanti ujiannya video call saja, nggak usah bikin YouTube, kan gitu ya. Video call berhadapan dengan saya, Hadi. Nah, saya lihat ada nggak ini giginya itu kelihatan. Hadi. Ya, itu. Nah, ini di lafal ini ada 2. Kalau yang hidup mah gampang. Ya beluhal hadiyu mah gampang, hadayu. Giliran di wasal gampang. Nah, giliran diwakafkan, ini yang harus punya ilmu. Hadi. Ditekan dalnya terus ke iyanya. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Hadi ditekan. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. Nah, ini wakafnya harus diperhatikan. Dari mana? Adzam mir ra'sihi. Maridon au bihi adam mir ra'sihi fa fidyatun. Tadi mir ra'sihi, orang yang punya penyakit gatal, maka fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Harus diperhatikan. Kemarin belajar wakaf wal ibtida yang boleh dari mana. Nah, Anda kira-kira kuatnya sampai mana? Anda lihat ini artinya. Nanti kalau ujiannya kan gitu. Kalau saya ajarin dari pamangkana maridon sampai au nusuk, ada yang nggak kuat. Ya perhatikan aja masing-masing. Nah, baru dilanjut. Fa idza amintum
أحررتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Nah ini di situ. Lihat mulut ibu, menalah adi gitu. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ya. Tuh, sudah sampai ke 10. Dipelajarin, diputar-putar sambil melihat mulut ibu yang tidak hanya secara telinga saja, hun itu tidak usah dilihat ibunya, tapi giliran hadi harus dilihat. Nah, itu ya. Demikian pertemuan kita untuk episode atau volume yang kedua ini ya, karena dibagi nanti sampai 6 volume kan gitu. Diputar-putar menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini, tapi tidak ada penghalang bagi kita semua untuk melanjutkan taklim ya. Justru manfaatkan kondisi ini dengan banyak murojaah kepada Al-Qur'an gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.